Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memang sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Satu, dua, tiga. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Pengkhotbah menyampaikan kepada kita hari ini bahwa segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang kesia-siaan daripada bagian pengkhotbah ini, kita berbicara tentang waktu. Bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Kalau dalam ayat-ayat selanjutnya di sana dikatakan ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya menabur, ada waktunya menuai, ada waktunya, segala sesuatunya ada waktunya. Tetapi perlu kita ketahui, saudaraku yang terkasih, mengapa ada waktu yang dari sejak semula sebenarnya waktu tidak ada. Kenapa saya katakan dari sejak semula waktu tidak ada? Karena memang sejak semula adanya yang namanya keabadian, kekekalan. Tahu maksudnya? Keabadian, kekekalan. Tetapi kenapa sih menjadi ada waktu? Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu seiring waktu. Sering sekali kita memperkatakan kata seiring waktu berjalan. Dan memang seiring waktu berjalan ini mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa tadi saya katakan sejak semula adanya segala sesuatu itu di dalam keabadian. Makanya saya pernah sampaikan kepada saudara waktu mengangkat nyanyian rohani, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Tuhan sebenarnya tidak punya waktu. Dan Tuhan itu tidak dibatasi dengan waktu. Hanya sering sekali kita manusia membatasi Tuhan itu dengan waktu. Sering sekali kita manusia membatasi Tuhan itu dengan pikiran, dengan akal kita, sehingga kita berkata, waktu Tuhan, waktunya Tuhan. Tuhan tidak punya waktu. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita namanya kehendak Tuhan. Namanya maunya Tuhan. Kehendak Tuhan, maunya Tuhan, itu yang terbaik dalam kita. Amin. Saya tidak menyalahkan orang berkata, waktu Tuhan, Tuhan punya waktu, waktunya Tuhan. Tidak punya waktu Tuhan. Karena Tuhan itu dalam keabadian, dalam kekekalan. Kenapa saya katakan menjadi ada waktu? Waktu diidentik dengan dosa. Perhatikan baik-baik. Waktu diidentik dengan dosa. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana keabadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baik juga di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam kitab Kejadian, pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana belum ada waktu. Di sana masih berbicara tentang keabadian. Di sana berbicara tentang keindahan. Kenapa saya katakan berbicara tentang keindahan? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikaitkan dengan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 bagian A. Di sana dikatakan bahwa Tuhan
membuat segala sesuatunya indah. Kejadian 1 ayat 1 itu Allah menciptakan langit dan bumi indah. Tahu maksudnya indah? Coba buka kitab Kejadian pasal 1. Perhatikan baik-baik ayat itu. Kejadian pasal 1 ayat 1, perhatikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini Allah menciptakan langit dan bumi indah. Hanya Alkitab tidak mencatat, Alkitab tidak menjelaskan kira-kira apa yang diciptakan di sana keindahan itu. Tetapi perhatikan. Dalam ayat yang 1 itu disangkut pautkan dengan Khotbah 3 ayat 11 bagian B. Karena Allah membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Tetapi di bagian ayat 2, perhatikan. Setelah ayat 1 dan setelah ayat 1 ada ayat 2. Di sana dikatakan begini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Antara ayat 1 dan ayat 2 terjadi sesuatu. Ada apa? Ayat 1 kenapa langit dan bumi itu diciptakan indah. Tetapi kenapa di ayat 2 bumi itu belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra raya? Dalam terjemahan lama ayat 2 ini di sana dikatakan bumi itu campur baur adanya. Tahu maksudnya campur baur? Bumi itu acak-acakan adanya. Ada apa? Orang ayat pertama bumi itu diciptakan indah. Tapi kenapa ayat 2 menjadi acak-acakan? Kenapa ayat 2 bumi itu menjadi campur baur, gelap gulita, dan samudra raya menutupi? Ada apa? Ternyata ada sesuatu kejadian di antara ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2, kejadiannya yang terjadi di dalam cerita Yesaya 14 ayat 12. Ayat itu berkata begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Dalam bahasa Inggrisnya disebut namanya di sana bintang timur itu, oh Lucifer, son of the morning. Engkau sudah jatuh dari langit. Dalam Lukas 10 ayat 18 di sana dikatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat menyambar. Boleh paham yang saya perkatakan? Boleh? Artinya begini. Pada waktu ayat 1 dan ayat 2, setelahnya itu ada terjadi sesuatu, kejatuhan daripada Lucifer menjadi iblis. Pemberontakan Lucifer di surga, akhirnya dia dicampakkan ke bumi, dan jatuhnya iblis ini ke bumi. Lukas 10 ayat 18 diumpamakan Yesus begini. Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat menyambar. Artinya kejatuhan iblis itu ke bumi menghancurkan ciptaan. Pada waktu dosa itu mulai, berjalanlah waktu. Makanya saya katakan waktu diidentik dengan dosa. Pada waktu Lucifer jatuh ke dalam dosa, waktu berjalan terjadi penciptaan. Makanya Tuhan katakan dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-5, jadilah petang, jadilah pagi, jadilah petang. Itulah hari yang pertama. Sebelumnya tidak ada waktu, sebelumnya tidak ada hari. Tetapi setelah Lucifer jatuh ke dalam dosa, terjadi lagi penciptaan. Hari pertama. Berjalan waktu bagi iblis. Dan bagi iblis tidak ada pengampunan. Bagi malaikat jatuh ke dalam dosa, tidak ada pengampunan. Boleh dipahami? Dalam kitab Yudas 1 ayat 9, malaikat Mikael, malaikat perang Mikael, penghulu, pemimpin malaikat dalam perang, Mikael sendiri tidak berani ngomong kotor, tahu ya? Mengucap kata kotor kepada Lucifer.
kepada iblis tentang mayat Musa diceritakan dalam kitab Yudas 1 ayat 9 tentang masalah mayat Musa. Mikael tidak berani ngomong kotor. Karena apa? Mikael tahu kalau sampai dia mengucapkan kata kotor, kalau sampai mulutnya mengucapkan satu dosa, tidak ada pengampunan. Makanya betapa lebihnya kita manusia menjadi status anak Allah. Waktu diidentik dengan dosa. Kenapa saya katakan waktu diidentik dengan dosa? Waktu itu berjalan dari Kejadian pasal 1 mulai dari ayat 2 sampai dengan nanti saudara boleh perhatikan di dalam kitab Wahyu pasal 21. Itu berbicara waktu. Berbicara waktu di dalam Alkitab ada 3 waktu disinggung yang berbicara dalam bahasa aslinya di sana dikatakan aion. Aion ini berbicara waktu dan berbicara tentang waktu di dalam dunia. Tetapi waktu yang tidak dapat dihitung. Makanya mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai dengan Wahyu 21. Itu waktu. Wahyu 21 selanjutnya itu keabadian. Kejadian pasal 1 ayat 1 itu keabadian. Nanti saudara boleh perhatikan, itu ada gambar di sana, ada gambarnya kekekalan. Antara kekekalan di sana ada waktu. Waktu itu berjalan pertama bagi iblis. Setelah Lucifer jatuh ke dalam dosa, waktu dihitung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari peristirahatan. Benar? Yang kedua, mengapa waktu identik dengan dosa? Pada waktu manusia diciptakan, manusia itu diciptakan dalam keabadian, dalam kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian B. Allah katakan dalam firman-Nya, bahkan Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hati manusia. Tetapi manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan Allah sehingga memungkiri kekekalan yang Allah karuniakan. Pada waktu manusia diciptakan Adam dan Hawa, mereka diciptakan dalam keabadian. Dan mereka ada di Taman Eden. Tidak diketahui berapa lama mereka di Taman Eden karena tidak ada waktu bagi manusia. Tahu maksudnya? Tetapi dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Allah berpesan kepada Adam, seluruh buah yang ada di taman ini, pohon yang ada di taman ini, seluruhnya bisa engkau makan. Tetapi hanya satu buah yang di tengah-tengah pohon itu, di tengah-tengah taman itu, jangan kau makan buahnya. Karena apabila pada waktu engkau memakannya, pada hari itu engkau akan mati. Makanya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, terhitung juga waktu bagi manusia. Karena sebelumnya Adam tidak terhitung umurnya, karena dia hidup dalam kekekalan. Tetapi pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, makanya terhitung umurnya Adam pada waktu dia berdosa. Makanya umurnya sampai 930 tahun. Pada hari itu engkau akan mati. Hari yang dimaksud di sana dalam penciptaan itu, hari yang dimaksud itu di dalam kitab Mazmur 90. Coba siap-siap baca Mazmur 90 ayat 4. Di sana dikatakan begini, 1000 tahun manusia itu bagi Tuhan seperti jaga malam. 1000 tahun bagi manusia itu seperti satu hari berlalu. Coba baca yang kuat yang sudah dapat Mazmur 90 ayat 4. Siap-siap nanti 2 Petrus 3 ayat 8 dibaca. 2 Petrus 3. Sebab di matamu 1000 tahun masa seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih,
Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1000 tahun bagi kita manusia itu, tahu maksudnya? 1000 tahun bagi kita manusia itu bagi Tuhan seperti 1 hari. Itu maksudnya. Kalau Tuhan tidak punya waktu, benar? Ya, saya sudah katakan, Tuhan tidak memiliki waktu. Karena dia tidak dikurung dengan waktu. Tuhan tidak dibatasi dengan apapun karena dia adalah keabadian. Tetapi 1000 tahun manusia itu seperti sehari. Karena memang sebelumnya sudah ada waktu. Waktu iblis jatuh, terhitung hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di sana dimaksud dari, makanya Adam tidak mencapai umur 1000 tahun. 1000 tahun. Makanya umurnya sampai 930 tahun. Dan yang paling tua Metusalah 169 tahun. Tidak ada yang sampai umur 1000 tahun. Karena apa? Karena dosa. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, waktu pun terhitung bagi manusia. Boleh dipahami? Ternyata waktu diidentik dengan dosa. Hanya bagi manusia itu ada pengampunan. Manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada pengampunan Allah. Malaikat itu jatuh tadi ke dalam dosa, tidak ada pengampunan. Kenapa saya katakan tidak ada pengampunan bagi malaikat? Ayat-ayat Alkitab banyak mencatat. Di dalam kitab Yudas pun di sana dibelenggu, mereka dibelenggu. Ada yang masih dibelenggu, ada yang berkeliaran di bumi ini, ada yang menjadi gentayangan di bumi ini. Tahu maksudnya? Dalam kitab Efesus pasal 6, kita bukan melawan darah dan daging kita, tetapi melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, apalagi pemimpin, roh-roh jahat di udara. Tahu maksudnya roh-roh jahat di udara? Kemungkinan di tempat kita ini pun ada roh-roh jahat di udara. Kenapa saya katakan? Bisa saja roh jahat di udara itu kerjanya, tahu maksudnya? Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, dia tiup-tiup mata saudara gini. Ya, karena apa? Kurang kerjaan. Hati-hati ya, amin. Ya, bisa saja saudara bisa lawan penghulu, lawan siluman. Wah, namanya itu siluman kabur. Ya, roh jahat itu hari itu kurang kerjaan. Tahu maksudnya? Mereka nih berkeliaran di awang-awang ini. Hati-hati. Makanya kita harus tetap fokus di dalam Tuhan. Amin. Makanya banyak orang kalau mendengar firman ngantuk. Karena apa? Memang datang roh jahat. Karena dia nggak ada pengangguran. Tahu maksudnya roh jahat di udara itu pengangguran. Jangan-jangan kadang-kadang dibuat gagal rambut kita supaya garuk-garuk. Karena ya, macam-macam lah kerjanya roh. Karena memang dia kurang kerjaan. Itu namanya roh jahat di udara. Tahu maksudnya? Jadi tidak ada pengampunan bagi malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena status malaikat itu adalah hamba. Kita manusia ciptaan yang paling mulia. Status kita di hadapan Tuhan sebagai anak. Amin? Makanya derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Makanya Tuhan katakan nanti suatu kelak pada waktu Tuhan datang, dia orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya pada waktu Tuhan datang nanti akan ikut memerintah. Sebagaimana Bapa kita yang di surga memerintah, kita juga ikut memerintah. Memerintah siapa? Bisa jadi malaikat, benar? Tetapi Lucifer ini menjadi iblis. Kenapa tadi saya katakan dalam Yesaya 14 ayat 12, engkau sudah jatuh dari langit. Dan Yesus singgung dalam Lukas 10 ayat 18, kejatuhan iblis itu, Lucifer itu seperti kilat yang menyambar menghancurkan bumi. Yang dulunya Lucifer itu dalam kitab Yeskiel pasal 28 ayat 11 di sana digambarkan malaikat Lucifer ini digambarkan di kanan kiri. Gambar dari kesempurnaan engkau. Engkau yang tadinya berada di tamannya Allah. Engkau yang tadinya berjalan-jalan di Firdaus, di atas tatahan batu-batu permata, kisopras, krisolit, batu lazurit, banyak lagi. Batu jamrud di sana dijelaskan dalam kitab Yeskiel pasal 28 mulai dari ayat 11 sampai ayat 19. Keberadaan daripada malaikat Lucifer itu ada di surga. Dan awalnya ada ayat 11 itu di sana dikatakan gambar dari kesempurnaan engkau. Itu Lucifer.
dalam bahasa sehari-hari, Lucifer, atau dalam bahasa saya ya, bukan bahasa Alkitab, bahasa saya, Lucifer ini seperti tangan kanan Allah. Tahu maksudnya tangan kanan? Orang kepercayaan. Kalau Alkitab memang catat, orang kepercayaannya sendiri mengkhianati. Itu Lucifer. Orang kepercayaannya sendiri mengkhianati, memberontak. Itu Lucifer. Tetapi pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, waktu terhitung bagi Lucifer, tidak ada pengampunan, hanya menunggu waktu penghukuman di hari yang akan datang. Yang kedua tadi, waktu berjalan bagi manusia, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, terhitung umurnya, tidak sampai lagi 1000. Makanya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah usir dari Taman Eden, supaya dosa manusia itu jangan kekal. Tahu maksudnya? Supaya dia ada pengampunan. Kenapa ada pengampunan bagi Adam dan Hawa? Bagi manusia ada pengampunan. Dia diusir dari Taman Eden, karena di Taman Eden itu ada namanya pohon kehidupan. Kalau sampai nanti Adam dan Hawa kembali memakan buah dari pohon kehidupan itu, dosanya pun kekal. Tahu maksudnya? Makanya diusir. Sebelumnya Adam dan Hawa makan itu buah pohon kehidupan karena memang dia kekal, ya. Tetapi pada waktu jatuh ke dalam dosa, dia diusir supaya dosanya jangan kekal. Kenapa saya katakan ada pengampunan bagi manusia? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir. Tetapi Allah memberikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 21 di sana dijelaskan. Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang kepada Adam, kepada manusia itu. Berarti ada pengorbanan, ada pencurahan darah. Tahu maksudnya? Ada pendamaian antara Allah dengan manusia. Tetapi yang membuat pendamaian itu oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Allah sendiri yang membuat pendamaian, bukan karena Adam dan Hawa, bukan karena usahanya manusia itu, tetapi Allah sendiri membuat pendamaian bagi Adam dan Hawa. Adam beroleh pengampunan. Berarti Adam masuk surga atau tidak? Masuk surga. 2 minggu lalu istri saya cerita, dia menonton seorang pengkhotbah. Dalam pengkhotbah itu berkata begini, nanti kalau suatu saat engkau mati, kira-kira siapa sih yang nanti yang pertama kau temuin di surga? Dia bilang gitu. Nah, istri saya cerita, katanya nanti kalau dia udah mati, pendeta ini, dia nanti mau langsung ketemu dengan anaknya, karena memang ada anaknya yang kecil sudah meninggal lebih dulu. Nah, nanti saya temuin anak saya yang pertama, saya akan kasih tahu bahwa saya lah bapaknya. Dia bilang gitu, ya. Saya bilang sama istri saya, kalau saya nanti mati masuk surga, yang pertama saya cari si Adam. Untuk apa? Saya beri sekali. Kenapa? Gara-gara si Adam ini kita jatuh berdosa semua, ya kan? Saya beri itu sekali, saya bilang. Karena apa? Memang Adam mendapat kasih karunia pengampunan. Amin. Makanya Adam menceritakan tentang kasih Tuhan itu kepada anak-anaknya. Makanya Adam memberitahukan tentang keadaan Taman Eden itu, tentang kemurahan Tuhan itu. Adam dan Hawa ceritakan kepada anak-anaknya, terutama Kain dan Habil. Pada waktu lahir pun anaknya Kain, Hawa aja memberi nama anaknya Kain. Karena dengan pertolongan Tuhan, dia katakan arti nama itu, dia bawa nama Tuhan ke nama Kain. Dengan harapan Hawa bahwa Kain inilah penebus. Kejadian 3 ayat 15 di sana dikatakan bahwa keturunan perempuan akan menemukan keturunan ular itu. Ya, tahu ceritanya? Hawa berpikir keturunan Hawa berarti anaknya laki-laki, ya kan? Salah. Ayat itu untuk menuju kepada Kristus di 4000 tahun yang akan datang. Tahu ya kan? Tetapi pada waktu itu Hawa berpikir, nanti setelah lahir Kain berarti ada pelepasan dari Tuhan. Kenyataannya setelah anaknya lahir, Kain lahir melenceng. Kain menjadi pembunuh. Dan tidak ada juga pengampunan bagi Kain. Karena apa? Dia tidak mau diampuni. Dia tidak beroleh. Artinya dia tidak mau menerima kemurahan Allah. Malah dia membunuh. Sebelum dia membunuh Habil, Allah sudah nasihati. Allah sudah berkemurahan kepada Kain. Mengapa hatimu muram, Kain? Sebab itu hati-hati. Sebab dosa sudah mengintip. Ya kan? Kenyataannya dia tidak mau mendengar kemurahan Allah, bahkan dia membunuh. Bahkan keturunan Kain ini pun keturunan pembunuh. Makanya Allah ganti. Setelah Habil meninggal, Allah ganti garis keturunan ilahinya untuk menuju kepada Kristus, anaknya yang selanjutnya, yaitu Set.
Makanya disebutkan dalam silsilahnya Adam, Set, Enos dan selanjutnya. Artinya di sana itu adalah keturunan ilahi, garis keturunan yang menuju kepada perjanjian Allah kepada Kristus. Dalam Alkitab, apapun garis keturunan silsilah yang dicatat dalam Alkitab itu sangat penting karena itu adalah firman Tuhan. Amin. Tidak seperti kita. Kadang-kadang kita persoalkan dengan sesama marga, ya. Apalagi kita orang-orang Batak, ya. Kadang-kadang berdebat masalah silsilah. Makanya Rasul Paulus katakan ternyata bukan cuma orang kita Batak loh. Ya. Orang Yahudi juga begitu. Berdebat kami dari silsilah begini, silsilah begini. Maka Rasul Paulus katakan di dalam kitab Perjanjian Baru, hindarilah persoalan percekcokan tentang silsilah, tentang budaya-budaya yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, tetapi silsilah dalam Alkitab itu menuju kepada Kristus. Ada kemurahan, ada pengampunan bagi manusia. Karena memang manusia itu ciptaan yang mulia. Yang pertama tadi, waktu berjalan bagi iblis setelah Lucifer jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, waktu berjalan kepada manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, Allah memberi kesempatan bagi kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya tadi saya singgung di awal, ada namanya waktu Tuhan. Orang menerjemahkan istilah kata waktu Tuhan, kairos. Ada 3 waktu yang disebutkan dalam Alkitab dalam bahasa Yunani. Ada istilah kata tadi yang pertama saya katakan aion. Itu juga diterjemahkan dalam kata waktu. Tapi aion ini diterjemahkan menjadi kata waktu, tetapi waktu berbicara tentang dunia seluruhnya. Yang dari Kejadian 1 mulai ayat 2 sampai dengan Wahyu pasal 21. Yang kedua, waktu yang dimaksud ada dalam bahasa Yunani-nya kronos. Kronos ini berbicara waktu, hari, jam, bulan, tahun, abad. Itu ada kronologinya. Dari kata kronos itu makanya ada muncul kata kronologi, artinya urutan waktunya. Hidup kita ini memang sudah diatur, ada urutannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kairos. Kairos ini waktu atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Waktu yang diberikan kepada kita, kesempatan yang diberikan kepada kita, waktu yang ditentukan Tuhan bagi kita, itu namanya kairos. Jadi jangan nanti saudara berkata waktunya Tuhan, bukan. Waktunya Tuhan bukan. Maunya Tuhan iya, tetapi maunya Tuhan itu diberikan kepada kita kesempatan. Maunya Tuhan itu diberikan kepada kita waktu, diberikan kepada kita kairos. Bukan kairos Tuhan, bukan. Tuhan memberikan kairos kepada kita manusia yang percaya kepada Yesus supaya kita beroleh kesempatan. Makanya dalam Efesus pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau hari-hari ini jahat, mari kita pergunakan waktunya. Kalau waktunya kita beribadah, beribadah. Kalau waktunya kita mau untuk berdoa, berdoa. Karena apa? Kalau sampai kita hilang beribadah, hilang waktu kita berdoa kepada Tuhan, hari-hari ini jahat, itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Makanya kita pergunakan waktu yang ada. Galatia 6 ayat 10. Selagi ada kesempatan, berusahalah berbuat baik. Selagi ada kesempatan yang Allah berikan, selagi ada kairos yang Allah berikan kepada kita, marilah kita berbuat baik. Marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Efesus 5 tadi di sana dikatakan dari ayat 15, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Hiduplah engkau dengan arif. Ayat selanjutnya di sana dikatakan jangan bebal, jangan bodoh, tetapi hidup dengan bijak. Karena Tuhan tidak suka melihat orang-orang yang bodoh. Tuhan tidak suka melihat orang-orang yang bebal. Tuhan tidak mau umatnya menjadi orang bodoh dan bebal, tetapi Tuhan mau kita ini adalah orang-orang yang berhikmat. Amin. Kita ini menjadi orang-orang yang arif. Bagaimana kita menjadi orang yang arif? Tentunya kita harus belajar. Amin. Seperti Nabi Yesaya berkata, Tuhan memberiku lidah seorang murid
Tuhan memberiku telinga seorang murid. Itu yang orang mau belajar kepada Tuhan. Kalau saudara mau pintar di dalam Tuhan, kalau saudara mau berhikmat di dalam Tuhan, mari kita memiliki lidah seorang murid. Memperkatakan apa? Lidah ini memperkatakan firman. Mari kita memiliki telinga seorang murid. Mendengar apa? Mendengar firman. Sehingga kita beroleh hikmat. Karena orang yang tidak berhikmat, Hosea 4 ayat 6 katakan begini, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kata lainnya, umatku binasa karena bodoh. Jadi jangan bodoh kita, amin. Mari belajar. Kalaupun contohnya sulit sekali kita belajar, mari kita berkata kepada Tuhan, ajar kami Tuhan. Coba buka Mazmur 90 ayat 12. Kalau sudah dapat baca yang kuat. Mazmur 90 ayat 12. Sudah dapat? Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Jadi saya katakan, mau belajar. Kalau kita sudah berusaha belajar, enggak pintar-pintar, minta kepada Tuhan. Amin. Ayat ini berkata, katakan kepada Tuhan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mari kita berkata kepada Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Karena memang hari-hari ini jahat, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kita. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana, hidup di hadapan Tuhan. Karena kesempatan yang Allah berikan bagi kita adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, amin. Karena kita dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tetapi kita dipanggil untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, apa yang menjadi menyenangkan di mata Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam hikmat yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Makanya di sana dikatakan seiring waktu berjalan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.